Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'du. Baik teman-teman yang mencintai Allah dan semoga selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaifa halukum? Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman sekalian, tahu nggak sih kalau semasa hidupnya Nabi kita Rasulullah SAW itu dikelilingi oleh para sahabat yang sangat luar biasa. Ya, tanpa keraguan mereka senantiasa mendukung dakwah dari Rasulullah SAW, entah lewat hartanya, tenaganya, waktunya, dan lain sebagainya. Nah, para sahabat Nabi juga dikenal dengan kedermawanannya, ya, ketakwaannya, ketaatannya, ya, dan loyalitasnya pada Rasulullah SAW. Nah, salah satu sahabat yang amat sangat terkenal dengan kedermawanannya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, bagaimana kisah teladannya? Nah, yuk sama-sama kita simak kisah teladannya dari ustadz kita yang ganteng, Muhammad Najib Zuhdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini siapa di antara kita yang belum mengenal sahabat Abdurrahman bin Auf? Mungkin kita sering mendengarnya ya ketika di kelas, mulai dari penjelasan guru atau ketika membaca buku. Sebenarnya siapa sih sahabat Abdurrahman bin Auf ini? Asal dari mana? Kemudian bagaimana kisah hidupnya? Nah, yuk kita kenalan dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Karena tak kenal maka tak sayang. Nah, anak-anak, sahabat Abdurrahman bin Auf ini beliau lahir dalam keadaan tentunya belum Islam ya, dengan nama Abdul Ka'bah yang artinya hambanya Ka'bah. Setelah Islam, setelah masuk Islam, beliau diberikan nama oleh Rasulullah SAW dengan nama Abdurrahman, yaitu hambanya Ar-Rahman, yang artinya hamba-Nya Allah, hambanya yang maha penyayang. Beliau lahir di suku Quraisy. Nah, tepat setelah 10 tahun, tepatnya 10 tahun setelah tahun gajah. Jadi jarak usia antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW kurang lebih 10 tahun. Ya, anak-anak, beliau memiliki ibunda dengan nama Sofia atau Sofi atau Syifa. Ada banyak nama yang disebutkan. Ibunda beliau anak-anak memiliki jasa yang begitu besar, yaitu membidani kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, sahabat Abdurrahman bin Auf ini memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Di antaranya yang pertama, beliau diberikan keistimewaan oleh Allah sebagai as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Ada yang tahu? As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi Abdurrahman bin Auf ini anak-anak termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian yang kedua, beliau diberikan keistimewaan, yaitu menjadi salah satu di antara 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi beliau anak-anak diberikan jaminan oleh Allah berupa surga tanpa hisab, tanpa dihitung amalannya. Masya Allah sekali ya sahabat ini. Nah, anak-anak, singkat cerita, ketika kaum kafir Quraisy siksaannya kepada kaum muslimin saat itu sedang keras-kerasnya, kemudian semakin menjadi-jadi, mereka disiksa, kemudian dirampas hartanya, sholat diganggu,
dicemooh, diejek-ejek dan macam-macam, Rasulullah pun memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah, itu berpindah tempat dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Rasulullah memerintahkan mereka untuk berhijrah ke kota yang namanya Madinah. Nah, mendengar kabar itu, para penduduk Madinah sangat senang sekali, sangat gembira, sangat sukacita. Kenapa? Karena kota mereka yang mereka tinggali akan ada tamu yang sangat mulia. Siapa itu? Tentunya Rasulullah SAW, kaum muslimin. Nah, kemudian setelah mereka berhijrah sampai di kota Madinah, Rasulullah pun mempersaudarakan kaum Ansor. Nah, kaum Ansor ini anak-anak mereka penduduk Madinah. Kaum Ansor ini anak-anak mereka adalah penduduk Madinah yang beriman kepada Rasulullah. Dengan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin ini adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah pun mempersaudarakan mereka berdua. Kemudian Rasulullah pun mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, di bagian ini anak-anak ada seorang kaum Ansor yang bernama Sa'ad Al-Ansori. Setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, anak-anak, di bagian ini Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad Al-Ansori pun bertemu. Kemudian karena cinta dan kasih sayang, kemudian karena kecintaannya dan kasih sayangnya terhadap sesama, Sa'ad Al-Ansori ini pun menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf setengah dari hartanya untuk diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf ini anak-anak? Beliau mengatakan, barakallahu laka ahlaka wa malaka. Semoga Allah memberkahi dirimu, keluargamu dan hartamu. Dullani ala sau, cukupkanlah, tunjukkan kepadaku di manakah letak pasar. Kemudian saat menunjukkan di mana letak pasar di kota Madinah. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf ini anak-anak berniaga di sana, berjual beli, menjadi seorang penjual. Dia belajar bagaimana cara menjual. Dia belajar bagaimana caranya jual beli. Nah, kemudian karena ikhtiar beliau yang sangat bagus sekali, bekerja keras, bertawakal kepada Allah, beliau pun menjadi seorang penjual yang sukses dan sangat kaya raya. Nah, akan tapi beliau tidak sombong, tidak gila harta, karena beliau seorang yang beriman. Beliau sadar bahwasanya harta ini hanyalah titipan. Nah, karena sifat beliau ini anak-anak, beliau pun Abdurrahman bin Auf ini menyedekahkan hartanya. Maka dari itu beliau pun membantu kaum muslimin dengan harta tersebut. Ketika peperangan terjadi, beliau pasti mau menjadi orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Ketika peperangan terjadi anak-anak, beliau bersedekah hartanya untuk perang. Entah itu berupa kendaraan unta, pedang, baju perang, bahan makanan, kemudian perlengkapan lain dan banyak sekali. Kemudian beliau anak-anak dikaruniai kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izinnya, setiap kali beliau memulai bisnis, menjalankan suatu bisnis, beliau pasti diberikan yaitu kemudahan berupa bisnisnya berhasil dan sukses. Nah, anak-anak, akan tetapi beliau ketika menjelang wafatnya, beliau
takut. Bukan takut karena kematian, bukan. Beliau tidak takut dengan kematian, tapi beliau takut karena ketika nanti meninggal, beliau akan mewariskan harta yang begitu banyak. Ya, beginilah anak-anak sifat, karakter, dan ciri seorang muslim sejati yang digambarkan seorang tokoh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Nah, anak, sekian kisah penggalan sahabat Abdurrahman bin Auf. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya, kemudian ibrahnya, hikmahnya dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi ya kisah inspiratif yang telah Ustadz Muhammad Najib disampaikan, sangat inspiratif sekali ya. Iya. Nah, sekarang tugas anak-anak sekalian yang pertama ya, sebutkan apa saja keutamaan atau keistimewaan dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian yang kedua, ringkaslah ya kisah dari Abdurrahman bin Auf itu ya pada setari kertas ya atau pada kertas. Nah, nanti dikumpulkan ketika luring. Insya Allah nanti akan dinilai oleh wali kelasnya masing-masing. Ya, itu tadi sedikit kisah inspiratif yang telah disampaikan ya, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.